Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Christopher, kali ini kita akan kembali mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Seperti yang bisa kalian lihat di judul maupun di thumbnail video kali ini, kita akan membahas IdeaPad Gaming 3 sudah menggunakan RTX 3050. Ya, ini memenuhi request kalian di video-video sebelumnya, dan sambil nonton bidolnya, kita ngopi dulu. Ini dia laptopnya, Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15IHU6 dengan prosesornya Intel Core i5 11300H, punya 4 core 8 thread, lalu clock speednya ada di 3,1 hingga busnya mencapai 4,4 GHz, dan fabrikasinya menggunakan 10 nanometer Intel Superfin, dan TDP prosesor ini ada di 35 Watt. Untuk RAM-nya dia 8 GB DDR4 3200, dan disediakan satu slot lagi untuk kalian bisa upgrade jadi dual channel. Untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dan dibekali dengan dual graphics. Yang pertama dengan Intel Iris Xe Graphics, dan juga dedicated-nya ada RTX 3050 4 GB GDDR6 192 bit dengan TDP-nya ada di 90 Watt. Jadi ini TDP yang maksimal. Harga laptop ini ada di 15.499.000 dan dibekali dengan garansi 2 tahun dan dibekali juga dengan accidental damage protection. Untuk desainnya sendiri dia masih sama seperti seri-seri sebelumnya dengan desain yang ya mungkin masih agak laptop gaming jadul ya, masih ada bentuk-bentuk kayak gini, nggak lebih simple. Dan materialnya menggunakan plastik polikarbonat serta build quality-nya ini cukup kokoh ya, tapi nggak se-firm seri Lenovo Legion 5. Untuk dimensinya sendiri dia bobotnya ada di 2,25 kg dengan panjang di 35,9 cm, lebarnya di 25,2 cm, dan ketebalan di sisi paling tebalnya ada di 2,4 cm. Kita lanjut ke area layarnya, dia menggunakan ukuran 15,6 inch Full HD 1920 x 1080. Panelnya IPS dengan color gambutnya udah di 100% sRGB, jadi mantep banget untuk akurasi warnanya. Dan tingkat keseruan layarnya ada di 300 nits, dan karena ini laptop gaming dia sudah dibekali refresh rate di 165 Hz. Untuk urusan keyboard, lalu juga touchpad dan palm rest, serta untuk urusan port serta fitur-fitur itu semuanya masih sama seperti yang udah di review Rico beberapa bulan lalu. Jadi silakan kalian yang pengen tahu bisa nonton lebih lengkapnya di link yang ada di video card di atas. Dan kita mau ngasih apresiasi untuk Lenovo, di mana di laptop 15 inch yang kali ini dia sudah menggunakan keyboard ukuran full size. Dan nggak semua laptop ukuran 15 inch itu menyediakan hal itu. Jadi di laptop ini kalian bisa lebih gampang untuk input data-data yang berupa angka. Dan juga untuk backlit keyboardnya sendiri dia tergolong yang salah satu paling cantik untuk laptop gaming entry level dan juga mid range. Sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian performance, di mana semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil yang paling baik. Yang pertama untuk uji speed SSD menggunakan Crystal Disk Mark, kita dapatkan untuk speed rate-nya ada di 2687 MB per second, sedangkan rate-nya di 1614 MB per second. Bukan yang paling cepat untuk SSD generasi ketiga, tapi setidaknya ini mengalami peningkatan dibandingkan yang di review Rico kemarin. Jadi kemungkinan dia menggunakan SSD dari brand yang berbeda. Kita lanjut untuk performance renderingnya, Adobe Premiere dengan video 1 menit, resolusinya 4K, K2K tanpa efek, dan hanya single layer. Kita dapatkan waktu rendering di 2 menit 30 detik, dan ini tergolong cukup cepat untuk RTX 3050. Selanjutnya untuk rendering menggunakan Blender 3D model BMW, CPU rendernya kita dapatkan di 6 menit 43 detik, jadi dia masih kalah dibandingkan dengan Ryzen 5 4000 series yang di review Rico. Tentu aja karena Ryzen 5 4000 series sudah menggunakan 6 core 12 thread maksudnya, jadi lebih kencang dibandingkan laptop ini yang masih menggunakan 4 core dan 8 thread. Selanjutnya untuk rendering GPU-nya kita dapatkan di 1 menit 39 detik, jadi memang berasa banget ini jauh lebih cepat dibandingkan GTX 1650. Selanjutnya untuk pengujian sintetis R15 kita dapatkan skor di 856, jadi nggak kencang-kencang banget. Sekali lagi dia menggunakan 11300H yang nggak lebih kencang dibandingkan Ryzen 5 4000 series, dan R20-nya single core di 535, sedangkan multicore-nya di 2468. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk R20 multicore-nya untuk menguji kestabilan performance-nya, dan kita dapatkan rata-rata di 2469 poin, dan ini kestabilannya mantep banget. Untuk suhunya sendiri dia termasuk cukup adem dengan rata-rata di 69 derajat dan maksimum hanya mencapai di 83 derajat. Selanjutnya kita lakukan simulasi gaming menggunakan 3D Mark. Untuk time spike kita dapatkan di 4807 poin.
Sedangkan untuk Firestrike di 10.545 poin. Kedua pengujian ini kita mengalami kenaikan dibandingkan yang versi GTX 1650. Tentu saja karena RTX 3050 performance untuk rendering 3D-nya jauh lebih baik. Dan untuk stress testnya sendiri dia sudah lolos di 98,3% dengan suhu CPU-nya kali ini tuh lebih rendah dari suhu GPU. Dan hasil pengujian ini agak berbeda dibandingkan pengujian laptop lain yang udah pernah kita lakukan. Dan untuk CPU-nya sendiri dia ada di 68 derajat sedangkan GPU-nya di 81 sampai 82 derajat. Jadi masih termasuk sangat aman banget dan cukup adem. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini jika dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya, buat kalian yang udah penasaran, gini hasilnya. Untuk pengujian game kali ini, kita tambah untuk RAM-nya jadi dual channel di 16 GB. Dan game pertama, seperti biasa kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD 1920x1080. Dan grafiknya kita buat rata kanan dan full render kita dapatkan di kisaran 100 FPS ke atas. Dan ini tuh lancar banget. Ya, memang Dota 2 sih, kalau untuk laptop gaming sekelas ini sih nggak pernah ada masalah ya. Kita lanjut ke CSGO, tetap dengan setting resolusi di Full HD, sedangkan grafiknya kita buat di High, dan kita dapatkan waktu scene tembak-tembakan tadi di sekitar 140-an, 130, 120, turun ke 119, ya kisaran segitu. Cuman ini masih sangat aman banget ya, dimana dia di atas 100 FPS, dan dengan refresh rate layar di 165 Hz ini, cakep banget sih. Nggak ada kendala buat mainin game satu ini di level kompetitif. Kita lanjut ke Valorant. Dengan setting resolusi tetap di Full HD, sedangkan grafiknya kita buat di rata kiri alias high-nya Valorant. Dan kita dapatkan FPS-nya untuk game yang mode yang kali ini bisa dapat di kisaran 100-an FPS ke atas, dan ini lancar banget. Nggak ada kendala selama internet kalian lancar sih, aman. Sekarang kita nyoba di game AAA yaitu Far Cry 6 dengan setting resolusinya tetap di Full HD, dan grafiknya kali ini kita bisa sampai di high. Bukan yang ultra, jadi satu level di bawah ultra. Dan untuk game satu ini kita masih bisa dapatkan di kisaran 30-an sampai 40 FPS, dan ini tuh tergolong lancar dan smooth banget. Harusnya kalau MSI Afterburner yang mati bisa dapat tambahan FPS, jadi lebih lancar lagi. Dan tampilannya kayak gini, kira-kira mainnya persis kayak yang ada di konsol, jadi aman banget. Terakhir kita nyobain untuk jalanin Shadow of the Tomb Raider di mode benchmarknya, dan kali ini kita bisa dapatkan average FPS-nya ada di kisaran 40-50 FPS. Dan ini dengan settingan grafiknya ada di highest dan teksturnya ada di ultra, sedangkan resolusinya tetap di Full HD. Dan ini sangat playable banget, kemarin udah nyobain juga. Cuma waktu mainin game satu ini terasa lebih panas daripada biasanya. Jadi emang CPU dan GPU-nya bekerja keras untuk ngeload game AAA satu ini. Ini adalah bagian dalam dari Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini ketika dibongkar. Di bagian atas kalian bisa lihat cooling systemnya dengan 2 buah fan dan beberapa heat pipe untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Di bagian tengah ada 2 buah slot SODIMM, yang satu udah terpasang RAM 8GB sedangkan satu lagi kosong. Jadi kalian bisa tambahkan RAM untuk jadi dual channel. Cuman sayangnya laptop ini cuma bisa menampung RAM hingga 16GB. Jadi kalian nggak bisa upgrade ke 32 ataupun 64GB. Untuk storage-nya sebelah kanan dari slot SODIMM yang kosong itu kalian bisa lihat ada SSD yang bentuknya kecil karena dia ukurannya di 2242 dan kapasitasnya di 512GB. Sedangkan di bagian paling kiri sendiri ada satu slot M.2 yang kosong yang bisa kalian gunakan untuk menambah SSD ataupun storage, dan diberikan 2 buah opsi untuk pasang di 2242 ataupun 2280. Terakhir untuk baterainya dia berkapasitas 3910 mAh dengan 45 Wh. Untuk ujian baterainya seperti biasa kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari, dan kita dapatkan hasil di 5 jam. Itu dengan mode power laptop ada di balance, lalu mode baterai ada di better battery life, tingkat kecilan layar kita turunkan 50%, wifi kita matikan, dan kali ini backlit keyboard kita biarkan nyala. Dan bedanya kali ini bisa jadi 2 jam lebih cepat habis dibandingkan sama yang dicoba Rico kemarin, yang menggunakan Ryzen 5 4600H, yang konsumsi dayanya itu berbeda, dan asumsinya Intel Core i5 11300H ini harusnya lebih hemat daya karena TDP-nya itu lebih rendah. Dan kalau itu benar, maka di sini kita bisa ngelihat bahwa pengaruh nyala matinya backlit keyboard itu sangat berpengaruh ke konsumsi dari daya laptop ini. Tapi mungkin aja saya salah, jadi yang kalian yang bisa lebih paham silahkan komen di bawah supaya kita jadi sama-sama belajar.
Jadi kesimpulannya untuk laptop ini performa CPU-nya lebih rendah dibandingkan yang di review Rico kemarin, tentu aja karena sekali lagi dia cuma menggunakan 4 core 8 thread, sedangkan yang Ryzen 5 4600H sudah menggunakan 6 core dan 12 thread. Sedangkan GPU-nya sendiri tentu aja lebih kencang karena dia sudah menggunakan RTX 3050, terutama untuk 3D renderingnya berasa banget. Jadi buat kalian yang mungkin menggunakan laptop ini bukan cuma untuk gaming aja, tapi untuk kegiatan profesional seperti 3D artist dan 3D renderer, mungkin cocok banget bisa pakai laptop ini. Dan laptop ini bisa dibilang komplit banget di harga 15 jutaan dengan performa yang sudah disebutkan tadi, serta layarnya yang cakep di 100% sRGB dan refresh rate di 165Hz. Jadi untuk kenaikan harga di sekitar 2 jutaan dibandingkan versi yang Ryzen 5 4600H kemarin, apakah worth it? Silakan kalian berdiskusi di bawah. Dan kesimpulan dari kami untuk desain, kami berikan skor 7, sedangkan fiturnya 8 dan performanya di 7,5. Sekian video review kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik. Dan satu lagi, kita ngingetin tanggal 10 Februari kita bakal ngadain live untuk pengumuman pemenang event Kalosa Shopping Surprise. Jadi buat kalian yang udah sempat belanja produk di Kalosa, jangan lupa untuk nonton karena siapa tahu kalian yang menang. Sekian, saya Christopher. See you on the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All You Fit. Buruan, shopping di Kalosa.